Hadir, Bu. Alja, Gampang. Anika, Ananda, Arti Kaila, Alisa Zara, Bismi, Hadir, Bu. Daniel, Hadir, Bu. Ago, Hadir, Bu. Farel, Misi, Bu. Fadil Azmi, Farhan Maulana, Ibrahim, dan Tati, Zaki, Hadir, Bu. Mata Kanan, Kumpul, Bu. Muhammad Haris, Hadir, Bu. Medina, Ditya Isya, Izin, Bu. sekiranya dua. Nah, sekarang keluarkan buku yang berhubungan dengan pembelajaran kita hari ini. Sudah dikeluarkan bukunya? Sudah? Kemarin kita sudah membahas tentang bagaimana tata cara nah, itu sujud syukur. Nah, jadi di pembelajaran kita kemarin bahwasanya kalau misalkan di dalam sujud sahwi, kenapa kita melakukan sujud sahwi? Kenapa? Karena ya, karena kita lupa dalam rakaat sholat. Kalau misalnya kita di dalam sujud tilawah, kenapa kita melakukan sujud tilawah? Ya, sujud tilawah ini dilakukan dalam dua bagian. Yang pertama dilakukan ketika membaca Al-Quran di dalam sholat, itu dilakukan di luar sholat. Dan terakhir yaitu di dalam sujud syukur kita melakukannya karena yang pertama harus berhikmah dari Allah, itu terhindar dari cobaan. Sekarang kita akan belajar tentang hikmah dari sujud syukur, sahwi, dan tilawah. Yang pertama, kita harus mengetahui bahwasannya kalau misalkan kita belajar tentang sujud syukur, sahwi, dan tilawah, kita akan mengetahui kita tidak akan menjadi orang yang sombong. Siapa bisa memberikan contoh? Siapa sih orang yang termasuk kepada orang yang sombong dan angkuh? Apa sih perkataan orang sombong dan angkuh? Bisa nggak memberikan contoh? Ya? Orang yang sombong dan angkuh. Nah, itu. Lagi.
habis itu karena Rifwana kan tahu Rifwana ini orang yang selalu salah kan, maksudnya dia tuh selalu jahil sama si Rifa. Makanya kalau misalkan Rifa menjadi orang yang sabar gitu, dia memaafkan si Regina. Makanya Rifa menjadi seorang yang pemaaf. Ketika yaitu meminta maaf. Jadi antara nomor 2 dengan nomor 3 itu berbeda, menjadi orang yang pemaaf dan meminta maaf. Kalau orang yang pemaaf, dia mau memaafkan orang lain, jadi dia menjadi orang yang ikhlas. Nah, kalau yang ketiga ini, dia meminta maaf. Dia tahu meskipun orang itu salah, tapi dia tetap melakukan minta maaf kepada orang lain, karena dia merasa bahwasanya setiap orang itu pasti mempunyai kesalahan. Begitu pun dengan dirinya, bahwasanya tidak ada manusia ini yang sempurna. Dan keempat yaitu menghayati bacaan dan makna Al-Quran. Nah, contohnya kayak kita nih diberikan masalah dan cobaan, terus kita tiba-tiba membaca Al-Quran di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 256 bahwasannya la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Jadi ketika itu Allah menjelaskan bahwasannya setiap manusia itu diberikan cobaan sesuai dengan kesanggupannya. Jadi kalau kita merasa bahwasannya kita adalah orang yang paling berat memiliki masalah, maka kita harus percaya bahwasannya apa yang kita baca dalam Al-Quran itu adalah ya gitu. Yang kelima yaitu mendekatkan diri kepada Allah. Apa contoh kita? Sholat kepada Allah, sholat, zikir, itu baca Al-Quran, itu berdoa, lagi. Ya, apapun yang diperintahkan oleh Allah, maka kita harus kerjakan. Apa yang dilarang oleh Allah, maka kita jauhi. Kalau misalkan kita mendekatkan diri kepada Allah, maka kita kalau di dunia kita akan mendapatkan kesenangan, kita akan mendapatkan rasa ketenangan, habis itu kegelisahan yang kita ada dalam diri kita, maka itu akan dijauhkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang keenam, kita menjadi orang yang bersyukur. Apa itu bersyukur? Ya, berterima kasih atas nikmat Allah. Apapun yang Allah berikan kepada kita, maka kita harus menjadi orang yang bersyukur. Contohnya seperti apa? Kita apa? Kita mendapatkan juara, itu mendapatkan rezeki, yang betul yang dari karya, itu. Apakah kita diberikan makanan, itu kita diberikan jajan, apakah kita akan menjadi syukur? Ya. Begitu pun ketika kita bangun tidur ataupun kita sebelum tidur, kita harus bersyukur kepada Allah sebelum kita tidur kan. Kita harus memikirkan apa sih kesalahan yang pernah saya buat tadi pagi atau siang tadi. Maka sebelum tidur kita harus memikirkannya, dan besok pagi kita diberikan nikmat oleh Allah agar kita hidup kembali. Itu yang harus kita syukuri, karena Allah masih memberikan kita kesempatan untuk hidup kembali. Yang ketujuh yaitu memperoleh kepuasan batin. Contohnya kayak apa? Kita harus menerima contoh kepuasan batin. Ketika kita sholat, kita mendapatkan hati. Kalau kita bisa, contohnya kalau bisa kita mendapatkan uang, gimana perasaan kita? Senang ya. Kalau kita mendapatkan uang kita senang. Kalau kita mendapatkan juara kelas, itu ya contohnya. Yang kedelapan yaitu tambahan nikmat jauh dari siksanya. Jauh dari siksanya. Di sini digambarkan bahwasanya kalau misalkan kita membahas tentang surga dan neraka, itu tidak bisa kita gambarkan bagaimana sih bentuknya surga itu, bagaimana sih bentuknya neraka itu. Karena Allah sudah memberikan firman-Nya bahwasanya setiap kita pasti diberikan konsekuensi dalam hidup. Kita diberikan pilihan. Kalau kita melakukan kesalahan, maka kita mendapat dosa. Kalau kita melakukan kebaikan, kita mendapat pahala. Jadi konsekuensi atau tambahan dari nikmat jauh dari siksanya ini, kita harus memberikannya pahala. Kalau di sini kan sudah jelas bahwasanya yang pertama kita tidak menjadi orang yang sombong dan angkuh. Yang
kedua kita menjadi orang yang pemaaf. Yang ketiga kita menjadi orang yang meminta maaf. Yang keempat yang kelima kita bersyukur. Kemudian yang ketujuh kita dari hikmah belajar Rasulullah dasar ataupun tilawah kita mendapatkan hikmah yang ketujuh itu memperoleh kekuasaan batin. Yang terakhir ya memperoleh tambahan hikmah jauh dari sisanya. Ini gua akan membacakan gambar. Nanti ikuti instruksi apa yang disampaikan. Di sini ada beberapa gambar. Nanti kalau misalkan gambar pertama yaitu sombong dan angkuh. Jadi berikan gambar orang yang sombong di sini. Nanti siapa yang mendapatkan orang yang sombong maka dia harus berdepan untuk menempelnya. Kita mulai terlebih dahulu. Jadi instruksi di sini, kalau misalkan ibu bilang yang pertama tidak sombong dan angkuh, maka berikan dan tunjuk tangan terlebih dahulu siapa yang mendapatkan gambar orang yang sombong dan angkuh. Jadi, dia akan mendapatkan 2 orang. Jadi 2 orang yang di depan, kemudian yang sini. Yang tempelannya itu harus dibuka dulu di belakangnya. Buka dulu. Sudah? Nah, jadi yang pertama hikmah dari sujud syukur sama sujud tilawah yaitu tidak sombong dan angkuh. Siapa yang mendapatkan poin yang pertama? Berdiri tangan. Siapa yang mendapatkan poin yang pertama? Poin sombong dan angkuh. Tidak berdiri tangan. Ya, ke depan, Farel. Ayo, ke depan. Farel, sebelah sini. Farel, awak dulu. Ayo ke depan.
duluan gitu kan. Nah makanya dia minta maaf terlebih dahulu dengan senyuman, karena senyuman itu termasuk ibadah. Yang selanjutnya yaitu menghayati bacaan dan makna Al-Quran. Ayo ke depan. Dua orang saja. Dua orang. Sudah? Nah, ini adalah gambar dari orang yang membaca Al-Quran, perempuan dan laki-laki. Jadi setiap kita harus membaca Al-Quran. Jadi kalau misalkan kita cuma membaca Al-Quran, kita menjadi seorang tahfiz atau hafidh, tetapi kita tidak tahu apa makna dari Al-Quran, maka bacaan kita itu tidak ada makna dalam kehidupan sehari-hari. Maka kita tidak bisa menggambarkan bahwasanya apa sih yang ada di dalam Al-Quran, apa sih larangan, dan apa sih yang harus diperintahkan oleh Allah. Ini itu adalah Al-Quran. Yang selanjutnya itu mendekatkan diri kepada Allah. Ini gambaran orang sujud. Orang sujud. Cukup dua orang di depan. Pak, dua orang. Nah, ini adalah gambaran orang yang mendekatkan diri kepada Allah. Ini adalah gambaran orang yang bersujud. Ini juga antara laki-laki dan perempuan. Jadi setiap masalah yang kita punya, setiap apapun yang kita lakukan, maka kita harus mengingat Allah. Yang selanjutnya itu bersyukur. Siapa yang mendapatkan bersyukur di sini? Gambaran bersyukur. Dia juga bisa tandanya orang bersujud, orang sholat, dan orang yang melakukan doa. Dua orang. Ini adalah contoh orang yang melakukan sholat. Kenapa digambarkan sholat? Karena kalau kita bersyukur maka kita melakukan sholat perintah Allah, atau kita melakukan doa dan ibadah. Dan selanjutnya yaitu memperoleh kekuasaan batin. Ini bisa juga digambarkan dengan orang yang melakukan sholat, gerakan sholat. Siapa yang melakukan? Boleh? Dua orang. Ini adalah contoh orang yang memperoleh kekuasaan batin. Jadi kalau dia memperoleh kekuasaan batin, maka kita menggambarkannya dengan beribadah juga kepada Allah. Karena kalau kita tidak berterima kasih kepada Allah, maka kita adalah orang yang sangat sombong. Ini ya. Jadi yang sombong. Yang terakhir yaitu tambahan nikmat jauh dari siksanya. Ini boleh gambar yang dipegang. Jadi depan dua orang dulu. Gambar yang dipegang tangannya. Dua orang ke depan. Dua orang ke depan. Masih ada? Dua orang lagi ke depan. Terakhir. Tempel. Siapa yang belum? Siapa yang belum? Tempel. Sudah semua? Nah, jadi di sini gambaran juga jauh dari siksanya. Jadi kita bisa digambarkan bagaimana Allah tuh memasukkan kita ke dalam surga, bagaimana caranya Allah tuh memasukkan orang-orang kafir di neraka gitu kan. Tapi di sini kita menggambarkan bahwasannya kalau kita mendapatkan nikmat dari Allah, maka kita akan menjadi orang yang bersyukur juga, atau orang yang menerima kasih kepada Allah. Dan di sini itu akan menjelaskan kembali bahwasannya hikmah dari sujud syukur, sahwi dan tilawah. Yang pertama yaitu kita tidak menjadi orang yang
menjadi orang yang pemaaf. Yang ketiga, kita menjadi orang yang bisa meminta maaf. Yang keempat, kita bisa menghayati bacaan dan makna Al-Quran. Yang kelima, kita mendekatkan diri. Ya. Yang keenam yaitu kita bersyukur. Yang ketujuh, kita memperoleh kekuatan batin. Yang kedelapan, kita mendapat tambahan jauh dari sisanya siapa di sini? Nah, ini adalah gambar. Jadi siapa yang bisa menyimpulkan di sini apa saja termasuk dalam hikmah? Siapa yang akan menyimpulkan? Ya. Udah, bisa menyimpulkan ya? Nah, saya kira ya. Bukan. Maksudnya kita tidak boleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari gambaran bisa kita lihat, jadi bahwa kita tidak boleh menjadi sombong dan angkuh. Kedua, kita boleh kita harus menjadi pemaaf. Kita harus meminta maaf apabila kita salah. Keempat, menghayati bacaan makna Al-Quran. Lima, mendekatkan diri kepada Allah. Enam, bersyukur. Tujuh, memperoleh kekuatan batin. Delapan, tambahan jauh dari sisanya. Jadi kita harus mengikuti prosedur dan berawal dalam kehidupan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagi yang bisa menyimpulkan depan. Ayo, siapa lagi bisa? Bismi, ya. Bismi. Dan Manju. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya ya. Ya udah dulu habis nih. Jadi ini kalau misalkan kita memberi kesimpulan, bisa saja kita mengambil jalan yang berbeda. Tidak harus benar ini ya. Kalau misalkan kesimpulan, siapa lagi yang bisa? Lagi? Itu. Lagi masa ya karena sama perempuan kan? Ya. Igo. Igo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
mendapatkan pahala. 4. Menghayati bacaan dan makna Al-Quran. Membaca Al-Quran kita dapat mendapatkan pahala yang berlimpah. 5. Mendekatkan diri kepada Allah. Mendekatkan diri kepada Allah dengan cara sholat 5 waktu. 6. Bersyukur. Bersyukur kepada Allah dengan melakukan sholat. 7. Memperoleh keputusan batin. Memperoleh kepuasan batin. 8. Tambahan nikmat jauh dari siksaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, tidak sombong dan angkuh. Kedua, menjadi orang yang maaf. Tiga, menjadi orang yang meminta maaf kepada orang. Keempat, menghayati bacaan dan makna Al-Quran. 5. Mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 6. Selalu bersyukur. 7. Memperoleh kepuasan batin. 8. Mendapatkan tambahan nikmat dan jauh dari siksaannya. Dan tepuk tangan dulu Pak Adi. Ini dari segala yang ada di sini, dari termasuk syukur yang ada di 8, bahwasanya kita harus mempraktekkannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, jadi bukan hanya untuk dipelajari, tapi kalau misalkan kita di dalam kegiatan sehari ini, kalau misalkan ada orang sombong, kita harus juga lakukan bahwasanya kita tidak juga menjadi orang sombong. Begitupun maaf, meminta maaf, menghayati bacaan dan makna Al-Quran, mendekatkan diri kepada Allah, bersyukur, dan beroleh kekuasaan batin, bahkan tambahan nikmat jauh dari siksanya. Nah, dan di sini apakah Anda ada pertanyaan? Apakah sudah bisa dipahami? Bisa? Nah, itulah pembelajaran kita tentang hikmah bersyukur dalam pada hari ini. Jadi kalau misalkan kita ya kan, kalau dalam pembelajaran ingatlah bahwasanya kata-kata mutiara yang ada di kelas kedua, bahwasanya capek itu aja. Kalau menyerah itu menyerah itu penendang. Nah, menyerah itu penendang gitu. Ada ya kata-kata itu di dua? Gimana caranya? Ada Bu. Ya, gitu. Kita tidak boleh menjadi orang yang menyerah. Jadi dan never give up.